Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang sakit hari ini atau tidak masuk? Terlambat? Oke, ternyata udah ada semua. Bagus ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu ada sebuah pertanyaan nih untuk anak-anak semua. Anak-anak pernah lihat pelangi? Oh, pernah. Pasti tahu dong warna pelangi itu apa aja. Oke, bagus ya. Ternyata anak-anak tahu semua ya warna pelangi. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Oke, bagus. Nah, kapan sih adanya pelangi? Anak-anak ada yang tahu? Oke, Sinta dipersilakan. Oke, tepuk tangan untuk Sinta ya, bagus ya. Pelangi ada pada saat matahari ada bersamaan dengan turunnya hujan. Nah, tapi pertanyaan Ibu bukan itu, yang lebih spesifik lagi, yaitu bagaimana sih terjadinya pelangi? Ada yang mau jawab? Ya, Devi boleh. Oke, bagus ya Devi, tapi jawaban Devi kurang tepat nih. Anak-anak ada yang jawab lagi? Oke Nia. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk Nia, tapi juga jawabannya ini kurang tepat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih terjadinya pelangi, Ibu akan menjawab pertanyaan ini di akhir pelajaran kita nanti. Oke, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Oke, jadi ada yang tahu ya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, ya anak-anak, ada yang tahu nggak hari kita mau belajar apa? Nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, yang pertama tentang pengertian cahaya. Yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, perbedaan umbara dengan panumbara. Yang keempat, perbedaan pemantulan baur dengan pemantulan teratur. Dan yang kelima yaitu hukum pemantulan cahaya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu cahaya? Ada yang mau jawab? Oke, Sinta dipersilakan. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk Sinta. Tapi kurang sedikit lagi. Nah, ada lagi yang mau melengkapi? Oke, Devi, silakan. Oke, tepuk tangan Devi. Bagus juga ya Devi, tapi jawaban Devi juga belum lengkap. Nah, baiklah. Nah, sekarang Ibu menjelaskan apa sih itu cahaya. Jadi, cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda atau sumber dalam bentuk elektromagnetik. Nah, minggu lalu kan kita udah ada belajar tentang gelombang ya. Anak-anak masih ingat nggak ada berapa kemarin kita tentang gelombang? Berjawab? Oke. 5. Bagus. Dapat ya. Ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang ultrasonik, dan gelombang elektromagnetik. Nah, Ibu juga sambil mau coba mau lihat nih ya. Anak-anak masih ingat nggak sih tentang materi yang minggu lalu tentang gelombang elektromagnetik? Ada yang tahu? Masih ingat? Nah, coba. Oke, Dela. Oke, bagus ya. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat dalam ruang hampa yang dapat dilihat oleh mata telanjang tanpa bantuan alat. Nah, anak-anak, cahaya ini tuh sama seperti kendaraan. Kenapa? Dia memiliki kecepatan. Nah, ada yang tahu nggak sih berapa kecepatan cahaya? Ada yang jawab? Oke Devi, silakan. Ya, bagus sekali. Kita kasih hapus ya untuk Devi. Jadi kecepatan dari cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Anak-anak, selain cahaya disebut sebagai gelombang, cahaya juga disebut sebagai namanya foton atau paket partikel.
di mana partikel dalam bentuk spektrum dipersihkan ke dalam indera penglihatan kita sehingga membentuk warna. Nah, anak-anak bisa lihat kan foto sampul buku ini ya. Anak-anak melihat nggak foto sampul buku ini berwarna hijau? Enggak. Nah, warnanya iya warna pink. Nah, jadi inilah yang dipresentasikan oleh indera penglihatan kita berwarna pink. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yaitu sifat-sifat cahaya. Baiklah anak-anak, ibu memiliki 3 masalah dan anak-anak dapat mengidentifikasi masalah tersebut melalui eksperimen kita kali ini. Nah, masalah yang pertama yaitu pernahkah anak-anak melihat bayangan tubuh kita berada dalam air yang jernih? Nah, yang kedua, pernahkah anak-anak melihat sendok yang dimasukkan ke dalam air putih yang jernih dari luar tampak seolah-olah mengalami pembengkokan? Nah, yang ketiga, pernah nggak anak-anak melihat cahaya senter menembus kain yang tipis? Nah, pasti ingin tahu kan jawabannya. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, ibu ingin anak-anak membentuk kelompok yang kelompoknya pernah kita gunakan pada saat materi gelombang kemarin. Nah, jadi anak-anak bisa berkumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, dan ibu akan memberikan alat eksperimen beserta lembar peserta didiknya. Oke, anak-anak sekarang dimulai untuk berkumpul dengan kelompoknya ya. Oke, baik. Oke. Baik, anak-anak telah selesai melakukan eksperimen dan diskusi bersama kelompoknya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Jadi, perwakilan kelompoknya akan melakukan presentasi di depan ya. Nah, untuk presentasi yang pertama itu ibu mau kelompok 4 dulu. Apa kelompok 4? Silahkan di depan. Nah, oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke. Anak-anak kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan untuk perwakilan kelompok 4? Oke, tidak ada ya. Oke, bagus. Nah, silakan kelompok 4 untuk kembali. Oke, selanjutnya yang presentasi dari kelompok kelompok 2. Kelompok 2 silakan kelompok 2. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya anak-anak. Ya. Nah, dari kelompok 2, kelompok lain ada nggak yang memberikan tanggapan, saran ataupun sanggahan? Tidak ya, sama. Oke, sama, bagus. Udah. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya karena waktu sudah mau habis. Nah, langsung saja untuk kelompok 3 dan kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan. Oke, bagus anak-anak. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Bagus. Oke, bagus ya anak-anak. Anak-anak telah melakukan eksperimennya dengan sangat bagus. Nah, sekarang siapa nih yang berani menyimpulkan tentang eksperimen kita kali ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkannya? Kelompok? Oke. Siapa? Oh, Nisa. Nisa. Oke, bagus. Baik. Aku untuk Nisa ya. Oke. Baiklah, sebelum pilihan terakhir, ibu akan menjelaskan kembali tentang pilihan kita hari ini. Cahaya adalah salah satu energi yang dipancarkan oleh suatu benda atau sumber cahaya dalam bentuk elektromagnetik. Nah, kedua, apa sifat cahaya? Nah, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan cahaya yang keempat adalah cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, apa hukum pemantulan? Nah, hukum pemantulan yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sudut pantul berada dalam satu bidang yang sama. Yang kedua, besar sudut
datang sama dengan besar sudut pantul. Apalagi anak-anak? Yang keempat yaitu tentang perbedaan pemantulan baur. Betul. Pemantulan baur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang tidak rata seperti tembok, batang kayu, aspal, dan lain sebagainya. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin, datar, atau permukaan air danau yang tenang. Demikianlah itu tadi kita mereview tentang pelajaran kita kali ini. Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih terjadinya pelangi. Nah, jadi anak-anak, pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Betul. Jadi pelangi itu jadi pelangi itu merupakan salah satu contoh dari sifat-sifat cahaya, di mana cahaya tersebut melewati tetesan air hujan yang kemudian dibiaskan sehingga warna putih berubah menjadi warna spektrum seperti merah, kuning, jingga, hijau, biru, ungu. Oke. Baiklah, sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu harapkan anak-anak membaca materi selanjutnya tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Baik anak-anak, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.